Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hormat Ibu pengawas, kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang pada hari ini nampak hadir dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang kita ketahui dan kita rencanakan, mungkin pada hari ini kita akan menghadiri kegiatan dalam rangka observasi kinerja Bapak Kepala Sekolah yang insya Allah akan dipantau atau mungkin disaksikan langsung oleh Ibu pengawas. Sebelum ke acara observasi, dalam kesempatan hari ini saya selaku pembawa acara atau pengatur acara meminta izin kepada Bapak dan Ibu guru untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi tentang RKT dan RKAS, kemudian yang ketiga presentasi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian terakhir tutup. Nah, itu acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Untuk menyingkat waktu, mungkin karena waktu sudah siang, kita lanjutkan ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah, untuk acara yang pertama sudah kita laksanakan. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi tentang RKT dan RKAS. Langsung yang akan langsung mungkin disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andi Nuryanto. Sebelum ke sana, ada lalat dulu. Kita akan mendengarkan mungkin sambutan atau pemaparan dari Ibu pengawas. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, beserta rekan-rekan guru dan staf tata usaha yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 Tanggeng dalam rangka pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah itu sudah terjadwal ya, yaitu pada periode Januari sampai dengan Juni itu dilakukan praktik kinerja, dan nanti di bulan Desember akan dilakukan kembali praktik kinerja atau pelaksanaan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Jadi kalau tahun kemarin itu kan PKKS-nya 1 tahun ya Pak. Kalau sekarang berarti 1 tahun itu 2 kali gitu. Jadi pada bulan Juni sampai dengan bulan yang pertama, yaitu Bapak Ibu berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait kapan akan dilaksanakan pelaksanaan observasi. Itu yang pertama ya, diskusi. Kemudian yang keduanya Bapak Ibu melaksanakan observasi. Siapa yang mengobservasi? Yang mengobservasi Bapak Ibu adalah Bapak Kepala Sekolah sendiri ya. Kemudian yang ketiganya adalah tindak lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan praktik observasi yang dipantau langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya mau apa? Misalkan
setelah Bapak Ibu melakukan praktik kinerja ternyata ada banyak hal yang terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya banyak siswa yang kurang motivasi lah, atau motivasi belajar menurunnya dan lain sebagainya. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai acuan untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya dengan cara apa? Misalkan Bapak Ibu mempelajari materi di PMM terkait masalah yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut. Sama. Nah, yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah pun sama. Jadi Bapak Kepala Sekolah hari ini melakukan presentasi tentang memandu perencanaan pembelajaran sesuai dengan indikator yang Bapak Kepala Sekolah pilih gitu. Karena ada 8 indikator yang dapat dipresentasikan dan Bapak Kepala Sekolah memilih indikator nomor 2. Hal ini mungkin tentu saja acuannya adalah raport pendidikan SMP Negeri 2 Tangil. Jadi ketika memilih indikator itu bukan asal milih gitu. Milih yang ini aja misalkan. Karena saya mampunya ini atau karena saya ini bisanya ini misalkan. Tidak seperti itu, tapi yang menjadi patokannya adalah raport pendidikan SMP Negeri 2 Tangil gitu. Kunaon tadi toel-toel cangkel. Muka anaknya cangkel, isina ge obat teh lieur macana. Semakin maca semakin teu bisa. Untung nanti. Itu RKS pada waktu itu. Jadi benar-benar dibuat dan tidak digunakan. Tapi sekarang beda. Kenapa sekarang beda? Karena semuanya terhubung dengan raport pendidikan, berhubungan dengan PMM, berhubungan dengan kinerja. Jadi lamun teu digawean moal beres. Bedana jeung bareto seperti itu, RKS dan RKS. Jadi kalau misalnya tadi toel moal anggeus, tadi toel moal beres, laporan ada poding moal beres, laporan keuangan moal beres, karena berhubungan dengan online juga keuangan. Jadi aya nama teu bisa sangeunahna kudu benar-benar dibuat oleh kita, dilaksanakan oleh kita dan dipertanggungjawabkan oleh kita ya. Itu tentang RKT dan RKS. Jadi betul-betul berubah, betul-betul menuju ke arah yang lebih baik biar kita terprogram atau terarah menjadi patokan atau acuan. Yang pertama yaitu tujuan penyusunan RKT, dasar hukum. Kedua dan ketiga prinsip penyusunan RKT dan proses penetapan RKT. Selanjutnya proses penetapan RKAS. M itu madrasah ya. Lanjut. Nah inilah untuk apa? Yang pertama RKT itu dibuat karena merupakan proses program tahunan. Ini sebenarnya bukan tiap tahun tapi per 4 tahun, tapi direvisi atau dibahas kembali setiap tahun, tiap tahun ajaran, yaitu bulan Juni-Juli. Kebetulan hari ini atau bulan ini kita menghadapi awal bulan dan kita siap-siap akan membuat RKT dan RKS yang baru. Dan kenapa ini dibuat? Untuk menjadi dokumen panduan gambaran program kegiatan tahunan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan pada 1 tahun ke depan ya. Jadi yang menteri bere panduan, tidak bere rencana bisi ngaco gitu. Bisi ngaco, bisi kaditu kade, bisi tepararukuh tungtungna tujuannya tercapai. Dan ini biasanya di arahannya melihat dari visi misi tercerdas dan berakhlakul karimah, berkarakter pangharepna. Itu adalah salah satu dari kurikulum Merdeka ya, salah satu dari kurikulum Merdeka yang sudah terimplementasi dalam visi tersebut. Jadi itu tujuannya. Selain itu juga ada patokannya itu raport sekolah. Jadi urang ingin RKT ningali tinu raport sekolah, aya nu kudu diperbaiki henteu, aya nu kudu diberesan henteu. Mana prioritasna? Urang teh butut di belah mana? Oh, meana nu bututna heula. Tong mikiran nu lain ya. Eta diprioritaskeun. Jadi nanti tujuan RKT ya.
Jadi ini menjamin agar tujuan sasaran sekolah yang telah ditetapkan dicapai dengan kepastian yang tinggi dan risikonya kecil karena sudah punya tujuan. Jadi kita tahu nanti apa yang mau kemana dan nanti tingkat kesalahannya juga semakin kecil. Dan madrasah. Jadi ini semuanya RKT itu lain jenengan bendahara wungkul, lain jenengan kurikulum wungkul, tapi seluruh komponen sekolah termasuk TU, termasuk perpustakaan juga termasuk di sana. Nanti aspirasinya bisa disampaikan di sarana atau ke PKS yang lainnya, ke kurikulum atau ke kesiswaan. Jadi semuanya terintegrasi, semuanya ikut berperan dalam pembuatan penyusunan RKT rencana kerja tahunan tersebut. Integrasi di sini sinkronisasi, sinergi baik dan antara pelaku sekolah, antar sekolah juga. Ya, jadi ini semuanya tercipta, semuanya ikut berpartisipasi. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Nah, ini salah satu kesatuan yang utuh dari perencanaan, terus penganggaran, pelaksanaan. Paling riweuh mangke pelaksanaan. Kunaon riweuh karena kita menutur-nutur nu direncanakeun ku urang. Lolobana urang teh ningali perencanaan pas prakna sok beda. Terutama masalah duit. Rada beda tekor eta. Kunaon bisa tekor nanti ada dalam pelaporan dan pengawasan. Jadi tekor sakit, orang kudu kumaha dan sebagainya. Dan ketika satu kegiatan tidak sesuai dengan rencana, tong jadi pikiran biasa, tong jadi orang gagal henteu. Nu gagal mah henteu ngarancanakeun naon? Eta nu gagal. Ya. Kita merencanakan tapi tidak sesuai, tong dianggap gagal, dianggap suatu tantangan. Nanti kedepannya pasti lebih bagus insya Allah. Yang anu hese, tahun yang anu teu bisa, nu bisa diurangna, memaksimalkeun anu aya di urang. Ya. Dan itu bisa kondisi sumber daya alam sekolah. Dasar hukum, PP, peraturan pemerintah ini merupakan standar nasional pendidikan dilakukan oleh semua satuan pendidikan, meliputi masa 4 tahun. Kalau nggak salah dulu 5 tahun, sekarang 4 tahun. 4 tahun. Kenapa ini dihubungkan dengan jenjang periodisasi kepala sekolah? Targetnya 4 tahun, nyieun naon, rek ngarubah naon, rek bentuk naon, rek nyieun naon. Itu lamun 1 tahun mah katingali. Tah 4 tahun kudu aya nu katingali. Lamun teu katingali butut eta kepala sekolah. Siga bapak meureun aya. Geus 4 tahun leuwih. Aduh, sadieuh ini 4 tahun teh tambahan dewe 4 tahun. Akhirnya seperti itu. Karena ini merupakan patokan dari penilaian kinerja kepala sekolah minimal 4 tahun ya. Kalau 1 tahun mau bisa katingali dan selanjutnya. Yang kedua yaitu PP 17 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Ini merupakan rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan seluruh pendidikan, peraturan satuan dan program pendidikan. Ini sesuai dengan penggunaan BOS yang untuk apa. Dan ini RKJM jangka menengah. Ini biasanya 2 tahun untuk RKJM dengan tujuan 4 tahun berkaitan mutu lulusan. Oh, ini mutu lulusan. Ya. Dan yang selanjutnya prinsipnya terintegrasi. Jadi kabeh asupkeun kana program. Jadi 1 tahun teh atau tino RKT teh kabeh asup, kabeh terwakili, tino kesiswaan terwakili kegiatanna, tino sarana terpenuhi kebutuhannya, tino kurikulum juga terpenuhi kebutuhannya. Terintegrasi hampir seluruhnya harus ada di situ. Ya, dan itu anggap prioritas program untuk kegiatan. Multi sumber dananya dari mana saja boleh, tapi sampai saat ini kita masih mengandalkan dana dari pemerintah, yaitu anggaran BOS daerahnya, BOS reguler ya. Dan ini mungkin kita belum memaksimalkan sumber dana yang lainnya. Mungkin kalau misalnya ada sedikit-sedikit dari koperasi atau dari Kopsis, itu bukan dianggap sebagai sumber dana utama ya.
Partisipasi melibatkan semua unsur, berbagai unsur dari pihak sekolah, pihak orang tua, komite, dan semua lembaga yang ada di lingkungan, termasuk desa juga, termasuk mungkin pertanian atau babinsa atau pengusaha, ya, pengusaha lokal dan sebagainya, kalau bisa diikut sertakan. Yang selanjutnya monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak, termasuk hari ini dilakukan monitoring dari Dinas Pendidikan Cianjur, dan kesetaraan gender ini yang mungkin rada aneh, kok masukkan ke RKT. Kenapa kesetaraan gender kan? Ada yang tahu? Kesetaraan gender pernah diasuhkan ke RKT? Bisi lelaki mungkin. Dia mah istri unggul justru dia. Jadi sebenarnya itu namanya warning lah, jaga-jaga ya. Jadi tong sampai cek Pak Soleman gitu bener, tong sampai ada diskriminasi. Jadi jaga-jaga saja. Jadi saya rasa hampir di tiap sekolah tidak seperti itu. Menetapkan rencana kerja tahunan, 3 hal yang harus dilakukan. Menetapkan program strategis berdasarkan rapot pendidikan. Nah ini yang tadi Bapak sebutkan, bahwa pedoman acuannya adalah rapot pendidikan punten urang. Tiap tahun pas olehnya rapot pendidikannya, tiap tahun punten urang teh kumaha. Jadi lamun misal muka rapot pendidikan rada mengpun sedetik kamari beureumna aya 2 nya, literasi dan numerasi urang beureum. Eta nu heran saha Pak Dedi? Atau numerasi guru matematika saha? Oh Pak Dedi, oh geus goreng gitu. Ya. Dan itu menjadi bebannya, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi orangnya koneng. Koneng sama biru. Koneng Ada sama biru, ada kuning. Ada kuning, ada biru. Ya alhamdulillah berarti ada peningkatan. Pak Dedi kerja keras untuk merubah itu dan dimasukkan ke dalam RKT programna. Kumaha ngarubah budak teh? Naon programna, naon kegiatanna, ayo urang asupkeun, dianggarkeun terutama pampangna mah. Jadi gawena teh henteu gratis. Nya pahendarnya teu gratis nu lembur ge cenah. Ayalah hebat-hebat mah. Kedua, menetapkan kegiatan-kegiatan rutin. Kenapa harus ditetapkan yang rutin dulu? Karena ini adalah prioritas yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Teu bisa henteu kudu, termasuk honor, termasuk bayar listrik, termasuk bayar kuota, ya. Itu adalah yang rutin, yang harus ATK, ya, termasuk juga ATK itu heulakeun. Ya, kita teu diheulakeun, teu kabayar, teu balik sekolah. Misalnya kabeli ring, kabeli net, kabeli bal, honor teu kabayar, eta teu bener berarti. Telakeun heula honor, telakeun heula nurutin anu utama kesana sekarang anu lain kan, anu kegiatan yang lain. Jadi rutin itu adalah kegiatan yang harus diutamakan. Menetapkan jadwal rencana kerja tahunan. Dan ini adalah menetapkan program strategis. Strategis itu yang penting ya. Menetapkan sasaran dalam 1 tahun berdasarkan sasaran telah ditetapkan oleh RKS. Misalnya sasarannya kayak ya, jadi target. Kalau Bapak tadi masih visi, masih umum, nah sekarang sudah memasuki tujuan yang lebih khusus. Target orang naik ke naon ya ayeuna. Kemarin milih rapot pendidikan, anu bututna misalnya numerasi, berarti kita meningkatkan numerasi dalam kegiatan strategis di RKT-nya. Menetapkan program, indikator keberhasilan program, kegiatan dan penanggung program, kegiatan harus merujuk pada program yang ada di RKJM untuk menetapkannya. Dan ini contohnya UAS 65 sasarana, pengembangannya pendidik, diklat, pengadaan buku, sarana prasarana, pengadaan buku pampang, rasionya murid 1/1. Lamun teu kacapai kumaha? Gagal teh? Nah, itu tergantung biaya, tentu nggak cek pasal lebar. Tapi itu misalnya jadi target, menjadi prioritas tujuan, berarti harus diutamakan.
Lamun misal anggaran berarti bisa dilimpahkan atau bisa dialihkan ke anggaran selanjutnya ya. Jadi bukan berarti gagal, tapi belum berhasil atau belum tercapai ya, bisa dialihkan ke anggaran selanjutnya. Menetapkan kegiatan rutin. Kegiatan rutin adalah kegiatan secara reguler dilakukan di sekolah berdasarkan kebutuhan tahunan. Kegiatan rutin termasuk mungkin US, mungkin itu ulangan-ulangan, termasuk juga tadi kegiatan PDB yang akan kita lakukan, dan selanjutnya itu diutamakan. Selanjutnya, jadi yang contoh kegiatan rutin pembayaran listrik, honor, rapat, PSB, penerimaan siswa baru, dan selanjutnya. Jadwal RKT biasanya di awal tahun dan dibuat tim tim penyusun ya. Kalau di kita sebenarnya semua menjadi tim ya. Kalau di sekolah besar, sekolah-sekolah yang gurunya hampir 30-40 diambil beberapa orang. Kalau di kita semuanya bisa jadi tim penyusun RKT ya. Karena apa? Karena semuanya ikut terlibat. Dimulai bulan Juli berdasarkan kalender akademik, biasanya kita awal minggunya menyusun RKT. Contoh jadwal kerja itu bulannya, programnya, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan seterusnya. Ini masih tetap targetnya nilai. Penyusunan RKS ini anggaran jadi dari 3, menghitung biaya rutin, menghitung rencana biaya sumber pendanaan, dan menyusun. Yang paling bingung tadi yaitu menghitung biaya rutin. Kenapa? Karena di kita banyak sekali kendala tentang guru yang keluar masuk ya, hampir 1 tahun Pak Solehnya banyak sekalinya, dan itu hubungannya dengan Podik, itu hubungannya dengan anggaran yang boleh dibayarkan dan yang tidak boleh dibayarkan. Mungkin nanti itu urusannya dengan bendahara, tapi mungkin permasalahannya di situ ya, tadi biaya rutin. Gaji. Nah ini Bapak sebutkan barusan bahwa kita banyak sekali guru yang keluar dan guru yang masuk. Dan yang kedua, bahan peralatan habis. Biaya rutin pendidikan tidak langsung berupa daya air, jasa telkom, sarana prasarana, dan selanjutnya. Ini mungkin hubungannya dengan siapa pemeliharaan ringan mungkin yang masuk ke dalam, yang boleh masuk ke dalam anggaran BOS. Jadi pemeliharaan ringan dan selanjutnya. Ini contoh biaya rutin. BLT adalah habis pakai, contohnya seperti ini, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya gaji kita kan ditransfer sekarang, nanti kalau misalnya ada geseh, ada selisih, itu mungkin ada yang otomatis dari Pak Soleh, ada yang dikurangi dan sebagainya. Nah itu bisa ditanyakan, karena secara umum tiap bulan pasti sama ya Pak Soleh ya, tidak ada yang berubah tiap bulan. Walaupun kita tidak bisa menggunakan sistem kinerja, jadi nu hadir itu dibayar, itu bisa. Nu libur itu dibayar, itu bisa. Tetap harus dibayar, karena itu flat itu tetap sebulannya. Dan ini adalah menghitung rencana biaya dan sumber dana. Tadi sumber dana sampai sekarang mungkin belum ada sumber lainnya. Pak Soleh ada nggak sampai sekarang? Pak Dedi, pengusaha lokal ya punya ide untuk sumber dana selain bos yang sekolah, kira-kira kalau dalam kinerja kepala sekolah ada unsur wirausaha, yang punya kewirausahaan. Nah, sampai sekarang Bapak saya wirausaha, jadi memperdayakan kemampuan sekolah untuk berwirausaha. Mungkin sampai sekarang baru kantin ya, kantin juga tidak maksimal ternyata. Contoh biaya dan sumber di sini ada pendanaan BOS, bantuan tugas DAK dan BOS pusat, BOS provinsi, BOS kabupaten. Ini kita hanya satu yang diisi, BOS pusat saja. Jadi semuanya strip. Dan sampai sekarang kita belum
bisa meraih atau menghimpun dana Bos dari kinerja tidak dapat. bos kinerja tidak ada, Ya kak, janji palsu dan selanjutnya. Ya. Dari kantin mungkin bisa dimasukkan itu sekian persen lah. Menyusun Arkas, nah ini ada menyusun Arkas, menghitung biaya per program dan per kegiatan. Ini yang menjadi dukdekna nanti sekolah kayak iya ya. Pasti anak guru jeung pasti anak bendahara teh di dia sebenarnya mah. Jadi menghitung per program atau per kegiatan. Tapi alhamdulillah jadi aman-aman saja. Bapak melihat berapa program yang diusulkan, cairna sabaraha diterima wae, digawean wae dan anggeus wae di resepna teh. Itu hebatnya guru-guru di dia. Ya kapaksa ge da anggeus gitu maksudnya teh. Oh kapaksa da anggeus tarudet. Ya. Jadi selama 4 tahun kita, oh alhamdulillah jarang muncul masalah duit tiap kegiatan. Jadi betul-betul sudah terpola gawena guru itu seperti apa, gawena bendahara itu seperti apa, dan cara mengelola uangnya seperti apa. Dan alhamdulillah kalau pika protesnya maksudnya uangnya dipakai itu balik deh gitu dan seterusnya. Ini untuk biaya per program, jadi untuk biaya per program silahkan nanti pas RKT atau RAKS nu ke depan dibuat semaksimal mungkin. Jadi masalah naon pelaporan ke. Jadi kegiatan kalau duit sekian, engke pelaporan harus sekian juga. Tidak boleh kurang, tidak boleh lah lebih karena ada silva nantinya. Dan itu yang harus jadi acuan untuk membuat program. Ya di mepet-mepetkan lah, di dekat-dekatkan seperti itu. Mengalokasi dana pembiayaan, dan ini adalah contoh ARKAS atau RAKS, rencana RKS, rencana kegiatan anggaran sekolah. Ya. Satu tahun kemarin 200 pendapatan rutin sekian, gaji pegawai sekian, dan selanjutnya ini merupakan contohnya. Jadi semuanya terkunci dalam kode pasalnya. Jadi masing-masing ada kodenya. Jadi aya anggaran itu bisa dibayar. Contohnya misalnya eskul. No itu bisa dibayar teh kelebihan jam. Ya. Kelebihan jam untuk PNS itu tidak ada aturannya untuk PNS. Dan selanjutnya di sini juga ada untuk bisa dibayar misalnya pembina eskul dari dalam. Pembina eskul dari dalam termasuk atau anu meuli barang rapat make meuli barang meuli konsumsi bisa dibayar cek bendahara mah kudu konsumsi harian seperti itu. konsumsi malam ada. Konsumsi kadang ada insya Allah ya. Pengesahan ini RKS dan RKS itu oleh Dewan Pendidik komite harus tahu ya, komite harus disosialisasikan naon wae kegiatan minimal ada gambaran dan disahkan oleh dinas pendidikan Disdik dan disosialisasikan kepada orang tua dan peserta didik. Ini tiap tahun diadakan rapat orang tua minimal kasih gambaran lah orang tarik naon wae ya untuk RKS dan RKS. Dan selanjutnya biasanya ini untuk RKS Bapak setiap tahun membuat suatu tantangan untuk para PKS terutama dan guru-guru ekskul buat inovasi kegiatan yang baru itu yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau kegiatan yang belum pernah ada sebelumnya. Rek berhasil, rek tidak, coba diterapkan dan itu mungkin bisa dimasukkan dalam RKS ya. Dan menjadi pembeda teh naon? Kalau misalnya ada perubahan tiap tahun itu bisa menjadi acuan keberhasilan ibu bapak guru sekalian di mata orang tua dan di mata anak-anak. Oh iya mah beda, iya mah aya ieu. Udah sekarang Pak Hendar ingin membuat podcast untuk siswa. Itu termasuk inovasi baru dan insya Allah, maksudnya insya Allah teh kalau ada dukungan dari kita semua dari siswa berhasil.
Yang lainnya Pak Didi mengadakan kantin jujur tuh jujur, ayah pokoknya malah hasil rugi. CCTV lagi malengit. Salah satu inovasi. Hasil tuh berhasil, lanjutkan, tenang konsien. Dan nilai mah Allah gitu. Ya maksudnya ada lain CCTV. Tong mundur Pak Den. Ya. Dan hal-hal seperti itu ya yang diperlukan oleh sebuah sekolah untuk meningkatkan semakin maju. Tong eta kene tahun hareup kieu, terus eta kene. Termasuk ke perpisahan 2 hari lakukan, baru sekarang 2 hari lakukan. Ngundang biduan lakukan, rame-rame bae. Ini mah hasilna kumaha ge nu penting dilakukan. Minimal kita pernah kayak ceritain anu lain, orang pernah ngalakukan podcast, orang pernah ngalakukan warung jujur, orang pernah ngalakukan dia dan sebagainya. Dan itu bisa diulang lagi, itu berhasil 2 tahun ke depan, coba lagi suka berhasil. Jadi ini tergantung pada kesiapan kita ya. Yang penting mudah-mudahan pada acara ini apa yang Bapak sampaikan barusan menjadi motivasi kita ke depannya semakin lebih maju, semakin lebih berkembang. Tong hayang dipunten ku batur, punten heula ku budak lah, jeung orang tua nya. Orang tua siri, orang tua nuhun urang geus berhasil. Sabenerna mah. Jadi orang nuhun budak orang sekolah di dieu jadi kieu. Eta geus cukup patokan urang. Tong kudu hayang kapuji ku luhur, tong kapuji ku dinas entong. Ya. Kita bekerja dengan niat untuk menjadi ikhlas saja budak. Nu dititipkeun orang tua ka SMP kita ya. Terima kasih, mungkin saja paparan dari saya, mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup tentang penerapan lah yang pernah kita lakukan selama ini tentang penerapan RKAS dan RKT anu karasa Pak Dedi, Pak Hendar, Bu Anis tentang kurikulum mungkin penerapan kurikulum, penerapan kesiswaan Pak Det, Daya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan materi tentang RKT dan RKS yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sudah selesai. Untuk selanjutnya sebelum kita tutup, kita laksanakan dulu diskusi. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan yang mungkin akan langsung dipandu oleh Ibu pengawas. Untuk itu dipersilakan nanti ya kepada Bapak Ibu guru yang mau diskusi atau mau mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada pemandu acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk yang kedua kalinya dalam memandu diskusi hari ini topik observasi kinerja kepala sekolah. Tadi setelah saya menyimak sangat luar biasa sekali pemaparannya, jelas sudah dipahami, komunikatif ya. Cuman betul apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, di situ tidak ada sesi tanya jawab, tapi ketika pemaparan Bapak Kepala Sekolah itu tetap harus ada komunikasi antara narasumber dengan audien gitu. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah baiknya di mana sudah memantik Bapak Ibu untuk melakukan komunikasi dengan narasumber, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, tapi rekan-rekan gurunya masih belum terpantik semuanya, baru beberapa orang tadi yang merespon gitu. Masalah wirausaha tadi, sebenarnya kalau saya lihat, saya udah datang ke sekolah ini udah beberapa kali ya, dan saya amati memang kewirausahaan sudah mulai ditumbuhkan di sini Bapak. Ya seperti apa? Seperti saya lihat di depan tadi ada kantin jujur ya, kantin jujur walaupun misalkan masih belum ada kejujuran di situ, tapi mudah-mudahan itu bisa dapat menumbuhkan karakter siswa yang memiliki nilai-nilai kebaikan, salah satunya adalah kejujuran itu tadi. Nah, untuk menumbuhkan nilai kejujuran itu tidak instan Bapak
Bapak Ibu, jadi ada prosesnya gitu. Jadi kalaupun sekarang rugi, ya udahlah ikhlasin aja gitu. Siapa tahu besok lusa nambah lagi karakter siswanya nambah baik lagi gitu. Jangan patah semangat ya. Ikhlasin saja. Toh mungkin hal yang tidak jujurnya itu mungkin atau yang termakan atau terapa sama anak itu tidak banyak gitu ya, kita ikhlasin saja. Terus sebenarnya Pak kesiswaannya siapa Bapak? Oh Pak Dedi. Pak Dedi kita sharing ya, boleh sharing ya. Saya dulu kesiswaan di SMP Negeri 1 Pasir Kuda berapa puluh tahun, kemudian kesiswaan di SMP Negeri 4 juga 3 tahun berjalan ya. Kami bingung Pak pada waktu itu karena di sekolah kami tidak ada istilah infak Pak, tidak boleh ada infak ya. Infak kan tiap hari Jumat biasanya. Sementara kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kesiswaan selalu berkaitan dengan uang atau materi gitu kan. Sekarang kita melaksanakan kelas meeting, tetap kan harus ada dananya gitu. Melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan kesiswaan itu tetap tidak terlepas dari dana. Sementara kami pada waktu itu sepakat untuk tidak meminta infak atau meminta bantuan dari orang tua terkait dengan hal itu. Tapi kami menyiasatinya Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu inspirasi. Kami di situ menerapkan program 1 hari 1 kantong sampah gitu. Jadi tiap-tiap kelas Pak, jadi tiap-tiap kelas itu 1 hari harus mengumpulkan sampah yang kira-kira bisa dijual gitu. Seperti misalkan botol-botol minuman gitu kan yang biasanya berserakan di sekolah. Alhamdulillah dengan adanya program tersebut, jadi anak-anak itu memiliki rasa tanggung jawab. 1 minggu itu bisa ada 2 kantong, ada 3 kantong gitu. Nah, kapan dikumpulkannya itu biasanya 1 minggu 1 kali. Kan kalau 1 hari anak misalkan ngumpulin sampah 2 hari, kemudian 1 minggu dapat 1 kantong sampah gitu Bapak, kalau dikumpulin dari banyak kelas kan lumayan juga gitu. Nah itu dijadikan buat buat kegiatan kesiswaan walaupun tidak seberapa, setidaknya dapat membantu gitu. Yang kedua, kami menerapkan ini Pak, anak-anak itu diajari untuk belajar wirausaha. Seperti gini Pak, kalau di sini kan ada kantin sekolah ya, kantin jujur, ada kantin sekolah. Kalau di kami dulu anak-anak itu tiap kelas harus berwirausaha atau berjualan lah. Berjualan dari mana? Jadi uang kas sekolah itu tidak minta tiap minggu ke siswa Bapak, tapi mintanya cuma 1 kali dalam 1 tahun itu 1 kali. Misalkan 1 kelas itu dapat 30.000. Nah yang 30.000 itu dijualankan kumurang kali nah Bapak piurang ngadambal icalin gitu. Diicalan di kasaha karena rencangan deui. Modalna ka mana? Modalna dianggo uang kas deui, gitu dijualankeun deui, kelebihanana masukkan karena uang kas kelas gitu. Nah itu bisa membantu. Nah itu memang tidak mudah gitu kan. Butuh proses, butuh niat yang ya dari dalam diri aja gitu dulu. Niat untuk membangun karakter wirausaha siswa itu bagaimana, kemudian juga ada harus siap dengan segala tantangan dan hambatan yang akan terjadi gitu. Seperti yang saya lakukan dulu ketika menyarankan siswa untuk mengumpulkan sampah, kan ada tanggapan dari masyarakat gitu kan, anak saya tidak sekolah lain tidak mengumpulkan sampah gitu. Kemudian ketika berwirausaha ya, anak saya tidak sekolah lain tidak dagang gitu kan. Padahal di balik semua itu ada hal-hal yang bisa orang tua dapatkan ketika nanti anak-anak mereka sudah menjadi dewasa gitu. Tapi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang efektif antara setiap sekolah dengan orang tua, alhamdulillah semua itu bukan menjadi suatu tantangan lagi gitu. Dan sekarang sudah masih berjalan sampai dengan saat ini. Itu barangkali. Kemudian baik, ada tanggapan dari Bapak Ibu? Barangkali sudah cukup? Kan tadi judulnya kurang, judulnya diskusi gitu. Sudah cukup? Baik, kalau tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, saya mungkin akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah, tadi ketika Bapak melakukan presentasi ada tantangan atau ada tantangan
dihadapi atau tidak ada, Pak? Terima kasih Bu. Kalau mungkin tantangannya penguasaan materi Bu, udah sehari ngapalkeun. Tapi insya Allah kalau misalnya tentang intinya RKT, RKS itu sudah lama, kan mungkin ada beberapa yang takut salah menyampaikan tentang undang-undang atau tentang peraturan yang memayungi RKT tersebut. Kalau masalah implementasi, penerapan dan konsepnya mungkin sudah familiar lah, sudah sering dipakai, sudah digunakan, dan mungkin harusnya sebelumnya ada settingan ya. Jadi guru-guru beri pertanyaan kenanya iya main rame dan sebagainya. Tapi karena waktunya dan kita tidak biasa main settingan ya. Ya. Jadi mungkin agak pakem, agak seperti apa lah gurunya baringu lah ujuk-ujuk ayah presentasi si bapak ngomong kepada ruh tarima gue dan nunggu. Jadi mereka juga ya guru-guru juga belum siap ternyata untuk menerima presentasi tersebut. Saya juga belum siap mungkin dadakan seperti itu. Kita aja mungkin. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya tidak perlu dihafal, Bapak. Karena apa? Karena kita menggeluti RKT itu sudah sejak lama gitu kan, rencana kerja tahunan itu. Cuman mungkin dari tahun ke tahun itu harus ada yang perlu direvisi. Alhamdulillah untuk ruang diskusi atau forum diskusi sudah dilaksanakan. Kita lanjut ke acara terakhir, yaitu doa tutup. Yang insya Allah doa tutup di sini untuk kegiatan observasi kinerja Bapak Kepala Sekolah akan dipandu oleh Bapak Ustaz Saleh. Untuk itu kepada Pak Ustaz Saleh dipersilakan. At-tahdiin wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka wa wassalamu Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina rasulina alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'affidu hamdan. Ya Rahman lakal hamdu kamilan wa bil jalali wa sultan wa Allahumma hadaika man kana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil firdi wa tawfiq wa afiyah wa abdana shifai wa afiyah wa salim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah